Halo, hai Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sulisjawati, Kepala SMP Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten. Saya akan bercerita tentang suatu inovasi praktek baik tentang pengimbasan IKM yang sudah kami lakukan di SMP 1 Jogonalan yang berjudul Optimalisasi Pengimbasan Praktek Baik IKM dengan model prasmanan dan kolaborasi komunitas belajar. Mari kita dengar. SMP Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka pada tahun 2021. Pada tahun 2022, banyak beberapa pihak berkunjung ke SMP 1 Jogonalan untuk melakukan studi tiru ataupun studi banding tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang sudah berkunjung di SMP 1 Jogonalan cukup banyak dari Klaten dan juga dari luar Klaten, bahkan dari Provinsi Jawa Tengah. Hal itu membuat sekolah menjadi lebih sering dikunjungi dan lebih banyak tamu. Nah, hasil refleksi dari warga sekolah tentang bagaimana model pengimbasan studi tiru ataupun studi banding sebagai berikut. Yang pertama, kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena selama mengikuti pengimbasan, waktunya cukup pendek dan banyak sekali pelajaran yang diambil dari mereka dari IKM. Tentu saja waktunya tidak cukup. Yang kedua, model pembelajaran yang satu arah belum menumbuhkan kemampuan belajar sepanjang hayat bagi peserta pengimbasan. Dan yang ketiga, tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena setelah mereka pulang, tidak bisa kita pantau bagaimana mereka mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Tantangan yang dihadapi di SMP 1 Jogonalan terkait dengan pengimbasan sebagai sekolah penggerak di tahun ketiga wajib melakukan pengimbasan IKM bagi pihak-pihak lain. Yang kedua, model studi tiru ataupun studi banding yang sudah diterapkan di SMP 1 Jogonalan kurang efektif, kurang menumbuhkan kemampuan belajar sepanjang hayat, tidak berkelanjutan, dan masukan dari warga sekolah dalam mengganggu proses belajar di kelas. Kenapa? Karena banyak Bapak Ibu guru yang menjadi panitia studi banding, padahal studi banding itu sering dilakukan di sekolah. Nah, dari kejadian-kejadian di atas, kita perlu memikirkan bagaimana sebenarnya cara pengimbasan IKM yang efektif dapat menumbuhkan kemampuan belajar sepanjang hayat dan berkelanjutan. Nah, model inovasi yang akan kita jelaskan adalah model pengimbasan prasmanan dan perlibatan komunitas belajar. Prasmanan itu diambilkan dari sehari-hari kalau kita melihat menu makanan, di mana orang bisa memilih menu itu sesuai yang dia inginkan, sesuai yang dia senangi. Seperti itu pengimbasan kurikulum merdeka. Nah, mengapa ini kita jadikan suatu model? Kita tahu bahwasanya dalam memberikan pengimbasan, itu peserta pengimbasan adalah orang dewasa. Nah, orang dewasa itu model pembelajarannya harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga pilihan materi IKM itu dipilih sendiri oleh peserta pengimbasan. Nah, ini juga yang nanti akan menumbuhkan yang kita sebut dengan merdeka belajar, dan ini tentu saja akan berkelanjutan. Kemudian yang menjadi titik tumpu dari model prasmanan itu adalah peserta pengimbasan kita dengarkan suaranya, kemudian juga pilihannya, dan yang ketiga adalah kepemilikannya. Nah, kemudian bagaimana pelibatan komunitas belajar? SMP 1 Jogonalan sudah memiliki komunitas Sabtu Belajar Bareng yang sudah terdaftar di PMM sejak tahun 2022. Nah, komunitas ini yang nanti akan kita gandeng untuk bersama-sama melakukan pengimbasan. Karena kita tahu komunitas adalah sebagai wadah berbagi praktik baik IKM. Yang kedua, di dalam komunitas itu memberikan ruang bagi pendidik untuk melakukan berbagai informasi, baik itu isu kontekstual, pengalaman pribadi, sehingga nanti bisa membangun pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran. Kemudian di dalam komunitas itu juga terjadi proses kolaboratif antar guru, sehingga itu bisa mendorong kemajuan percepatan kurikulum merdeka. Nah, kemudian bagaimana bentuk pelibatannya?
Anggota komunitas yang sudah memiliki praktek baik, dia sudah menyelesaikan di PMM dan sudah memasukkan di bukti karya maupun aksi nyata, kepala sekolah akan menyeleksi dia dan kemudian akan dijadikan narasumber berbagi praktek baik di IKM. Nah, kemudian kita berlanjut tentang bagaimana nanti pilihan model pengimbasan IKM yang akan ditawarkan kepada pihak lain. Ada 3 model. Yang pertama adalah model A, di mana peserta pengimbasan akan hadir di SMP 1 Jogonalan dan dilakukan secara luring. Kemudian model B, kita balik, narasumber dari SMP 1 Jogonalan akan mengunjungi sekolah imbas. Ini juga secara luring. Nah, bagi peserta yang ada di luar Kabupaten Klaten, kita tawarkan model C, yaitu dengan cara webinar menggunakan komunitas belajar yang ada di PMM ini secara daring. Kita akan berlanjut bagaimana model alur pengimbasan yang kita terapkan supaya menjadi efektif tidak hanya satu arah, itu kita menerapkan model yang kita sebut dengan model KWL. K itu dari kata know atau kita sebut dengan saya tahu. Nah, di dalam kegiatan saya tahu ini, peserta pengimbasan diajak curah pendapat tentang apa yang mereka sudah ketahui dan hasil ini akan digunakan sebagai asesmen awal tentang pemetaan kemampuan peserta didik dan kebutuhannya. Kemudian pada tahap kedua yang disebut dengan wonder, di sini nanti kita lakukan tanya jawab tentang sebenarnya kerisauan apa sih yang dihadapi oleh peserta pengimbasan, dan nanti kita mengkonfirmasi melalui tanya jawab, dan nanti di akhir sesi ini adalah kita bentuk suatu refleksi bahwasanya nanti sebenarnya apa yang sudah dia ketahui dan apa yang belum diketahui itu terkonfirmasi dengan baik. Dan tahap terakhir adalah learn, tahap ini adalah penutup, di mana nanti peserta didik merefleksi akhir tentang apa yang sudah dipelajari dan bagaimana perasaannya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana tahapan pelaksanaan model pengimbasan ini. Yang pertama adalah kepala sekolah membentuk tim pelaksana pengimbasan yang terdiri dari narasumber yang tadi sudah kita jelaskan, dia sudah memiliki praktek baik di PMM dan sudah melakukan bukti karya. Selanjutnya tim ini diberikan SK, kemudian kepala sekolah melakukan sosialisasi model pengimbasan KWL kepada narasumber atau tim pengimbasan. Kemudian baru dilakukan pengimbasan dengan model KWL, dan nanti selesai pengimbasan, sekolah imbas atau pihak yang nanti sudah diimbas oleh SMP 1 Jogonalan ditawarkan apakah mau masih dilakukan pendampingan, kemudian pemantauan sebagai sekolah mitra. Dan apa sih kemudian dampak dari model pengimbasan? Yang pertama adalah peserta pengimbasan yang hadir di sekolah itu semakin banyak. Yang kedua, peserta pengimbasan bersedia menjadi sekolah mitra. Ini luar biasa karena mereka masih ingin belajar lagi, didampingi lagi, dan juga akan dilakukan pemantauan oleh SMP 1 Jogonalan. Nah, ini yang luar biasa juga bahwasanya kapasitas guru di SMP 1 Jogonalan meningkat karena dia selain menjadi narasumber di sekolahnya juga diundang sebagai narasumber di berbagai event yang ada di Kabupaten Klaten, bahkan di luar Kabupaten Klaten, dan saya sebagai kepala sekolahnya juga sering dipanggil di direktorat untuk melakukan berbagi praktek baik sekolah penggerak di SMP 1 Jogonalan. Sekolah SMP 1 Jogonalan menjadi inspirator best practice PSP nasional yang masuk dalam buku di Ufuk Fajar, dan ini luar biasa. Kita disoroti pada keberhasilan membina SDM guru untuk melaksanakan pembelajaran dan kurikulum yang menerapkan paradigma baru. Dan ini juga respon positif pengimbasan, mereka merasa senang sekali di SMP 1 Jogonalan dengan model pengimbasan yang melakukan model prasmanan. Jadi kesimpulannya, model pengimbasan ini adalah efektif dan berkelanjutan dan bisa diterapkan juga nanti untuk sekolah-sekolah lain yang akan melaksanakan IKM. Kemudian juga dapat meningkatkan kapasitas guru sebagai pembelajar sepanjang hayat, maka ini bisa direkomendasikan menjadi salah satu model inovasi pengimbasan yang efektif dan berkelanjutan, dan komunitas belajar dapat dioptimalkan melalui praktek baik ini sebagai narasumber pengimbasan. Demikian praktek baik model pengimbasan
prasmanan yang kita lakukan dengan melibatkan komunitas belajar di SMP 1 Cikenalan. Semoga menginspirasi, maju bergerak, bentuk guru sebagai guru yang potensial dan berdaya. Selamat meneruskan pendidikan yang semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.